Perkenalkan, saya Sipudi Putusaloho dari kelas 9G. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi IPS kelas 9, yaitu tentang masa demokrasi terpimpin. Simak penjelasan di videonya ya. Kira-kira apa itu demokrasi terpimpin? Mari kita simak dan kita pahami materi berikut ini. Demokrasi terpimpin ialah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966, di mana semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno, dengan artian Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dan pemberlakuan demokrasi terpimpin menandai berakhirnya era demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Suatu sistem yang memungkinkan berseminya partai-partai politik dengan ideologi yang beragam dan saling berkompetisi secara terbuka untuk mendapatkan kekuasaan. Mulainya demokrasi terpimpin ditandai pada tanggal 5 Juli 1959, yaitu pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, dan memberhentikan pemberlakuan UUD sementara 1950 dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara serta Dewan Perwakilan Agung sementara. Bagi Soekarno, sistem demokrasi terpimpin merupakan suatu usaha untuk menata ulang politik dan pemerintahan di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sistem demokrasi terpimpin berlangsung antara 1959 ketika Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dan 11 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan Super Semar. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat posisi presiden hingga pada akhirnya dominasi Soekarno di panggung politik. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada tangan Soekarno. Ia mengabaikan hasil pemilu tahun 1955 dengan membubarkan DPR hasil pemilu tersebut dan menggantinya dengan DPR GR atau DPR gotong royong. Anggota dari DPR gotong royong ini dipilih dan ditetapkan oleh Soekarno. Konsekuensinya, fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPR melemah karena lembaga ini telah dikontrol oleh Presiden. Di sisi lain, suasana kehidupan kepartaian juga mengalami kemunduran, sebagaimana tampak dari usaha Presiden untuk menyingkirkan kalangan oposisi, salah satunya dengan pembubaran Partai Masyumi tahun 1960. Kebebasan berpendapat juga dikekang di bawah demokrasi terpimpin, termasuk dengan pelarangan terbit harian abadi milik Masyumi dan terbit pedoman yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Di era demokrasi terpimpin, kekuasaan berpusat pada 3 pihak, yakni Presiden Soekarno, tentara, dan PKI. Berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana kekuasaan terdistribusikan ke berbagai partai politik dan parlemen memiliki otoritas. Demokrasi terpimpin bercorak otoriter. Sebagai konsekuensinya, tentara memasuki panggung politik, sementara Islam politik yang diwakili oleh Masyumi terpinggirkan. Beberapa kemunduran politik yang terjadi di masa demokrasi terpimpin antara lain mencakup melemahnya fungsi partai politik dan parlemen, tidak diadakannya pemilu atau pemilihan umum, pembagian kekuasaan kepada beberapa pihak saja. Dalam hal ini, antara Presiden Soekarno dan tentara (PKI) baru mulai berpengaruh kuat di politik Indonesia pada tahun 1964. Dalam demokrasi terpimpin, Soekarno menekankan tentang revolusi yang masih belum selesai. Dengan demikian, kekuasaan utama termasuk pengambilan keputusan ada di tangan Presiden dan tidak lagi di tangan partai politik dan parlemen. Soekarno dan tentara berbagi tugas. Soekarno fokus pada usulan ideologi, luar negeri, dan praktik politik di tengah publik. Tentara memegang peranan di bidang pemerintahan daerah
nasionalisasi perusahaan Belanda, administrasi dan keamanan dalam negeri. Begitu pula anggota parlemen yang terpilih dari pemilu 1955 digantikan dengan MPRS dan DPR yang berada di bawah kontrol Soekarno. Beberapa kebijakan yang diambil Soekarno pada masa demokrasi terpimpin adalah 1. Membubarkan partai Masyumi dan PSI karena menilai sebagian tokoh partai terlibat dalam pemberontakan daerah tahun 1957 sampai 1958 dan juga karena mereka beroposisi pada Soekarno. Untuk menyeimbangkan kekuatan tentara, Soekarno memanfaatkan pengaruh yang terbatas dari partai-partai yang masih ada, terutama sekali PKI, yang memiliki basis massa yang luar biasa serta terorganisir dengan baik. PKI melihat bahwa kolaborasinya dengan Soekarno berarti perlindungan dari tentara yang melihat PKI sebagai musuh. PKI juga berharap dapat berpartisipasi dalam kabinet. Walaupun pada mulanya Soekarno menilai bahwa demokrasi terpimpin dapat menyelamatkan Indonesia dari perpecahan karena ideologi, pada akhirnya sistem ini mengalami kegagalan. Sejumlah pihak mendukung Soekarno, namun sebagian pengikutnya menggunakan pandangan dan prinsip Soekarno untuk menyerang pihak lainnya yang sebenarnya juga merupakan pendukung Soekarno. Ini tampak dalam persaingan antara kalangan tentara dan PKI. Kompetisi yang kemudian berubah menjadi konflik di antara tentara dan PKI semakin keras di pada pertama dekade 1960-an. Di bawah demokrasi terpimpin, ekonomi Indonesia memburuk, sementara ketegangan politik meningkat. Demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Jadi gimana nih? Udah paham belum sama materi yang di video tadi? Nah, sebelum mengakhiri video ini, saya izin menambahkan sedikit ya. G30 SPKI merupakan peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi selama 1 malam, yang merupakan peristiwa yang dilatar belakangi oleh kudeta. Peristiwa ini terjadi dari tanggal 30 September 1965 hingga tanggal 1 Oktober 1965. Peristiwa ini menewaskan 6 orang jenderal Indonesia dan 1 orang perwira pertama militer di Indonesia yang jasadnya dimasukkan ke dalam lubang di area Lubang Buaya di Jakarta Timur. Setelah terjadinya G30 SPKI ini, keadaan di Indonesia semakin memburuk, baik itu dari politik, perekonomian, dan sosial, hingga banyak terjadinya demonstrasi bahkan dari para mahasiswa yang menyebabkan munculnya Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang berisi pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwi Korah, dan penurunan harga. Dan pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Sumpah Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang adalah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama pembantaian di Indonesia tahun 1965 hingga 1966. Peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa yang mengakhiri masa pemerintahan demokrasi terpimpin yang digantikan dengan masa berikutnya, yaitu masa Orde Baru yang ditandai dengan 2 peristiwa pertama, yaitu Tritura dan Sumpah Semar. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata maupun kelebihan kata. Saya akhiri video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.